Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Habib Bakar bin Salim, semoga beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan Allah dan Rasulnya. Yang saya hormati para habaib, terutama Habib Alawi bin Zain Al-Jufri, Al-Habib Hamid Al-Hamid, Al-Habib Ali Al-Kaf, beserta para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Semoga para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu memberikan sir para datuknya kepada kita. Yang saya hormati para asatidz yang hadir, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Suatu saat Sayyidina Musa alaihi salam, beliau pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, man ahabbul ibad ilaika fa bihubbika uhibbuhum wa man abghadul ibad ilaika fa bibughdika ilaihim ubghidhuhum." Wahai Allah, siapakah hamba yang paling kau cintai? Maka dengan kecintaanmu kepada mereka, aku pun cinta kepada mereka. Dan siapakah hamba yang kau benci? Maka dengan kebencianmu kepada mereka, aku pun benci kepada mereka. Maka dijawab oleh Allah, ahabbul ibad ilayya adz-dzakirun. Wa qad yassartu lisanahu an dzikri fa ana uhibbuhum. Wa abghadul ibad ilayya al-ghafilun. Wa qad mana'tu lisanahu an dzikri wa ana ubghidhuhum. Hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang selalu berzikir, yang selalu menyebut nama Allah, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akulah, kata Allah, yang memudahkan lisannya untuk berzikir. Allah yang mengizinkan kita untuk berzikir. Allah yang mengizinkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'ana uhibbuhum. Ketika mereka berzikir, ketika mereka bersalawat, aku cinta kepada mereka. Dan hamba yang paling aku benci adalah al-ghafilun, yang enggak zikir, enggak nyebut nama Allah, enggak nyebut nama Rasulullah. Waqad mana'tu lisanahu an dzikri. Akulah yang menghalangi lisannya untuk berzikir. Tidak diizinkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika mereka ghafil, ketika mereka lupa, ketika mereka lalai, ana ubghidhuhum. Aku benci kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah suatu saat pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza ra'aitum ahlal bala'i fas'alullaha al-'afiyah." Kalau kalian melihat ahlu bala, orang yang sudah tertimpa musibah, fas'alullaha al-'afiyah, mintalah keselamatan kepada Allah dari musibah tersebut. Maka ditanya oleh para sahabat, "Manhum ahlul bala ya Rasulullah?" Siapakah mereka orang-orang yang tertimpa musibah tersebut ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, al-ghafiluna an dzikrillah.
Orang yang lupa zikir, lalai zikir, enggak mau zikir, enggak mau nyebut namanya Allah, tidak meluangkan waktu dalam kesehariannya untuk berzikir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut mereka ahlul bala? Karena mereka mudah tertimpa musibah. Orang yang enggak zikir itu mudah tertimpa musibah. Ketika kita berzikir menyebut nama Allah, Allah nyebut nama kita. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ih. Barang siapa yang menyebut namaku sendirian, aku menyebut namanya sendirian. Kita disebut oleh Allah, sudah mulia kita. Siapa kita? Dan kesempatan itu dibuka oleh Allah 24 jam. Kalau mau disebut nama kita oleh Allah, sebut namanya Allah. Dan barang siapa yang menyebut namaku bersama segolongan orang, bersama sekelompok orang, aku akan menyebut di hadapan sekelompok makhluk yang jumlahnya lebih banyak daripada sekelompok orang yang dia berzikir bersama sekelompok orang tersebut. Di hadapan para malaikat disebut nama kita satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Sayyidina Musa alaihissalam juga bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, aba'idun anta fa'unadik am qaribun anta fa'unajik. Ya Allah, apakah engkau ini jauh sehingga aku harus teriak menyebut namamu ya Allah? Atau engkau dekat sehingga aku cukup berbisik menyebut namamu ya Allah? Apa jawaban Allah? Ana jalisun liman dzakarani. Aku teman duduk orang yang menyebutku. Teman duduk yang berzikir, yang menyebut nama Allah. Kita sedang zikir tadi, kita sedang duduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, dilanjutkan oleh Nabi Allah Musa, innana fi halin lam nujallik. Ya Allah, terkadang kami ini dalam suatu hal yang enggak pantas nyebut namamu yang mulia. Dalam keadaan junub, belum mandi, wanita dalam keadaan datang bulan, kita enggak punya wudu, keadaan yang sebenarnya enggak pantas nyebut Allah, nyebut namanya Allah, berzikir kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Udzkurni ala ayyi hal. Zikir dalam keadaan apapun, dalam keadaan suci zikir, dalam keadaan junub zikir, dalam keadaan datang bulan wanita zikir. Oleh karena itu wanita yang datang bulan diperbolehkan untuk berzikir, diperbolehkan untuk menyebut nama Allah, berzikir, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Dan di dalam suatu hadis disampaikan inna lillahi malaikatan sayyarah atau malaikatan siyahiyin. Allah itu memiliki malaikat yang selalu jalan. Yaltamisuna majalisa dzikri. Yang mana mereka itu cari majelis zikir. Kalau sudah ketemu dengan majelis zikir, malaikat ini turun. Ini termasuk dalil kita yang namanya majelis zikir. Sebab mereka mengatakan zikir itu sendirian, enggak perlu rame-rame katanya mereka. Ini dalilnya hadis sahih. Kemudian malaikat akan duduk bersama kita. Setelah selesai, malaikat kembali kepada Allah, ditanya, kaifa wajadta ibadi? Bagaimana engkau mendapati hamba-hambaku? Yuhallilunak wa yusabbihunak wa yumajjidunak, mengucapkan kalimat tahlil, mengagungkan engkau, mengucapkan kalimat tasbih. Hal ra'auni? Apakah mereka ini melihat aku, katanya Allah? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Niscaya enggak pernah berhenti lisannya untuk berzikir, nyebut namanya Allah. Coba kita lihat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disifatkan oleh Al-Imam Busiri dalam burdahnya, qalban idza namatil ainani lam yanami. Kalau kedua mata beliau terpejam tidur, hati beliau enggak pernah tidur, hati beliau selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam beberapa riwayat terkadang Rasulullah bangun tidur itu langsung sholat. Karena tidurnya naumuhu ighfa'u. Tidurnya Rasulullah itu bukan tidur, bukan seperti kita. Kita tidur enggak sadar. Tapi tidurnya Rasulullah penuh dengan kesadaran. Sehingga tahu beliau masih punya wudu, beliau langsung melaksanakan sholat. Subhanallah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Madza yatlubun? Mereka minta apa yang hadir majelis zikir? Yatlubuna jannataka ya Rabb. Minta surga ya Allah. Pengen masuk surga, jangankan kita. Sayyidatuna Aisyah itu pasti masuk surga. Bahkan disebut nisa ahlil sayyidan nisa ahlil jannah. Pemimpin wanita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi diajarkan doa oleh Rasulullah 3 doa. Salah satunya adalah wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin. Aku minta surga ya Allah, padahal sudah pasti masuk surga. Dan segala hal yang bisa membuat aku masuk surga dari perbuatan atau dari perkataan atau dari keyakinan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka ya Allah, dan segala hal yang bisa membuat aku terjerumus ke neraka, baik dari perbuatan atau perkataan atau keyakinan. Apakah mereka melihat surga? Kata Allah, tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Ya Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang saja orang sholat berjamaah di masjid sudah jarang. Kenapa? Enggak tahu balasan Allah bagi orang berjamaah di masjid. Coba kalau sekarang ada orang yang menjamin, bagi yang sholat berjamaah di masjid, saya kasih 1 juta. Tiap 1 waktu dikasih 1 juta. Insya Allah enggak ada yang kerja insya Allah. Semuanya sholat di masjid insya Allah. Termasuk saya insya Allah. 1 waktu 1 juta, 5 waktu 5 juta. Padahal hanya 1 juta. Salah satu kemuliaan sholat berjamaah, ada seorang badui teriak-teriak di hadapan sampai di hadapan rumah Nabi. Maka Nabi tanya, apa yang membuat engkau teriak? Dha'at ibili ya Rasulullah, ontaku hilang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, dhanantu annaka fatatka takbiratul ihram khalfal imam. Saya pikir kamu teriak sedemikian rupa karena kamu ketinggalan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Nah, dasar badui dia tanya kepada Nabi Muhammad, takbiratul ihram khalfal imam khairun min ibili ya Rasulullah. Apakah takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam itu lebih baik dari onta saya ya Rasulullah? 1 onta berapa? Ini onta merah. 1 onta harganya 25 juta. Kalau onta merah ini anggaplah 4 kali lipat 100 juta. Apakah takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam lebih baik dari 100 juta ya Rasulullah? Senyum Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bal khairun minad dunya muli'ath ibilan. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam itu lebih baik daripada dunia secara keseluruhan yang dipenuhi dengan onta. Punya onta 1 dunia masih kalah dengan takbiratul ihram di belakang takbiratul ihramnya imam. Jadi setelah imam Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Jadi apalah artinya 1 juta dibandingkan dunia yang dipenuhi dengan onta. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam jauh lebih baik. Yaitu kalau kita punya dunia yang diisi dengan onta, semuanya terisi dengan onta, semuanya kita sedekahkan di jalan Allah, pahalanya masih kalah dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Hanya 1 bagian daripada sholat secara berjamaah. Bagaimana sholat secara berjamaah itu sendiri. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Sebab sholat berjamaah bisa membuat kita masuk surga. Sholat berjamaah itu membuat sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimadza yasta'idun, mereka berlindung kepadaku dari apa? Dari nerakamu ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka melihat nerakaku ya Allah. Kita dengar ceritanya saja sudah mengerikan. Terus terang saya cerita ini pengalaman pribadi ketika saya berdakwah ke Ternate beserta kawan saya yang bernama Al-Habib Haikal bin Khalid Al-Kaf dari Jakarta. Ketika sampai di Ternate, beliau mengatakan kepalanya itu seakan-akan mau pecah. Beliau tuh matanya melotot, muntah, pingsan. Ketika diperiksa diambil darahnya, normal semua karena hanya laboratorium biasa. Kemudian saya diperiksa kolesterol 300 tahun 2006 ya. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah ke dokter. Saya hanya minum jintan hitam aja. Itu obat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika pulang ke Jakarta diperiksa ternyata ada cairan di otaknya.
Hanya ada cairan di otak, saya lihat sendiri ekspresi wajahnya ketika kumat itu. Kepalanya itu dibenturkan ke tembok. Karena sakit luar biasa. Kepala ini serasa mau pecah ya Habib. Pucat, matanya melotot, muntah, pingsan. Sehingga beliau seminggu di Ternate hanya sakit aja. Enggak dakwah. Tapi sudah dapat niat sudah. Setelah itu tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini hanya ada cairan di otak. Padahal kalau kita mendengar hadisnya Nabi Muhammad, yang paling ringan disiksa di neraka Allah, orang berdiri di atas bara api, otaknya mendidih. Otaknya itu mendidih. Ini hanya ada cairan, sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan yang paling ringannya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan, "Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai malaikatku, aku mengampuni dosa semua orang yang hadir majelis zikir tersebut. Ya Allah, fihim fulan ibnu fulan hadara li hajah. Di antara mereka ada fulan bin fulan hadir karena punya satu keperluan ya Allah. Mungkin mau ngerasakan kopi Arab dan lain sebagainya. Maka karena malaikat tahu hati kita, Allah mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum, siapapun yang duduk sama mereka juga mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kenapa sholawat ini memiliki kelebihan? Salah satu pendapat guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, setiap orang bersolawat pasti dia menyebut nama Allah, pasti dia berzikir. Allahumma salli, sallallahu, ya Rabbi salli, pasti menyebut namanya Allah. Sehingga dalam satu amalan terkandung dua amalan, zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah termasuk salah satu yang membuat salawat kepada Nabi Muhammad jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang datang kepada Sayyidina Junaid al-Baghdadi membawa seekor burung yang langka. Kemudian diberikan kepada Sayyidina Junaid sebagai hadiah. Sayyidina Junaid al-Baghdadi mencium burung tersebut, kemudian dilepaskan. Orang tadi, ya Imam, ini burung langka, susah didapatkan, harganya mahal. Saya beli khusus untuk Anda wahai Imam. Kenapa engkau lepaskan? Iya, burung tadi berbicara kepada aku. Sayyidina Junaid memiliki kemampuan bisa berbicara dengan binatang. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad, ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku sama dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Dalam sisi jumlah banyaknya. Juga kelebihan yang dimiliki oleh para nabi di kalangan Bani Israel juga dimiliki oleh ulama umat Nabi Muhammad. Di kalangan Nabi Bani Israel yang bisa berbincang-bincang dengan binatang adalah Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Maka kelebihan itu juga bisa dimiliki oleh Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Tadi burung itu ngomong sama aku, ya Imam, engkau merasakan nikmat untuk zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, dan engkau akan mengurungku wahai Imam. Aku enggak tega mengurung seekor makhluk yang ingin zikir kepada Allah, yang ingin menyebut namanya Allah. Ketika aku lepas, burung tadi itu ngomong lagi, wahai Imam, kami dari kalangan burung, sekali saja lupa zikir kepada Allah, kami akan celaka. Contohnya aku, sekali saja aku lupa zikir kepada Allah, aku tertangkap. Maka kami pun gak habis fikir, kenapa manusia sering lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu zikir kepada Allah, tidak akan terkena musibah, tidak akan tertimpa musibah, tidak akan mengalami kesulitan. Tapi kebanyakan manusia setelah dia mengalami kesulitan baru dia zikir kepada Allah, baru dia menyebut namanya Allah. Itu juga wujud sayangnya Allah kepada kita. Karena dilihat kita ini sudah jauh dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala rindu mendengarkan suara kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan, karena Allah tahu yang namanya manusia ini kalau dapat musibah baru dia nyebut namanya Allah,
baru dia bermunajat kepada Allah, baru dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh beruntung kita, lisan kita sore hari ini dimudahkan untuk menyebut nama Allah, bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lewat seorang yang sangat alim, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau semoga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, semoga beliau selalu dimudahkan semua urusannya oleh Allah sehingga tetap selalu bisa memberikan manfaat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salah santri beliau Al-Habib Muhammad Amin bin Aidrus bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Amin.